nih. Slide-nya nggak bisa jalan ya. Udah tuh jalan. Mana itu? Nggak jalan lagi. Lama kali Romo. Akan dimulai. Udah. Ya, silakan. Ya. Ya, Selamat silakan. malam Bapak Ibu sahabat meditasi. Pada hari ini kita bertemu kembali, berkumpul kembali, dan bertambah kawan-kawan yang baru, dan kawan-kawan yang sudah berapa kali ikut wajahnya semakin cerah. Katanya kalau divaksin semakin muda, tapi nggak divaksin juga udah pada muda-muda ya wajahnya. Kayak Indi makin muda aja. Mas Dani juga, waduh, tambah ganteng aja. Apalagi Pak Himawan paling rajin. Ya, hari ini kita mulai di sesi pertama yaitu meditasi jam 19.30 sampai jam 21. Itu pembukaan. Sesi kedua penjelasan oleh Romo Wirya. Sesi ketiga meditasi cinta kasih. Sesi keempat pembahasan dan diskusi bersama. Yang kedua, mohon selama meditasi agar mic di mute dan tidak di unmute kecuali dipersilakan oleh Romo. Jika ingin mendapatkan ingin bertanya, silakan mengangkat tangan, pencet tombol raise hand. 4. Mohon video dinyalakan agar bisa dilihat oleh Romo Wirya. Ya, nah, Bapak Ibu sekalian, pada hari Minggu besok Puja Bakti di Cetia Dhamma Manggala. Oh ya, sorry. Dana Paramita, balikin dulu. Dana Paramita yang ingin berdana silakan dapat disampaikan melalui rekening BCA 496 1266 666 atas nama Minardi Talib. Ya, pada hari Minggu Cetia Dhamma Manggala ya seperti biasa ada kebaktian puja bakti melalui Zoom atau tapi penceramahnya hadir, dan kalau yang mau datang juga cuma 1-2 orang silakan. Ya, hari Minggu itu di penceramahnya adalah Romo Pema Nyano Pujimin SAG MPD. Buang sarjananya ya. Judulnya menemukan jantung hati sebelum perkawinan. Ya, jam kebaktian dimulai jam 9 pagi. Ya, nah ini bagi ibu yang ingin menemukan jantung hati sebelum perkawinan, silakan mendengarkan. Ya. Tapi yang udah telanjur nggak apa-apa, nanti buat anaknya kasih tahu nih caranya. Ya, demikian pengumumannya. Silakan Romo Wirya. Ya. Selamat malam Bapak Ibu sahabat meditasi. Selamat kita berjumpa lagi. Selamat, salam sejahtera, salam bahagia. Hari ini kita akan jalan ya. Arya ini nggak bisa jalan ya. Ya. Kita akan membahas ya bahwa dengan cinta kasih dapat bisa menambah perbuatan baik. Ini nggak bisa jalan Arya. Intinya adalah jangan berbuat jahat. Karena apa? Perbuatan jahat dilakukan oleh seseorang untuk memuaskan dirinya. Jadi memuaskan egonya dengan merugikan orang lain. Perbuatan jahat itu termasuk kekotoran batin. Nah, perbuatan jahat itu bisa dilakukan ya oleh pikiran. Marah, ya misalnya dengki, ya dendam, iri hati, jelus melihat prestasi orang, bahkan serakah dan lain-lainnya. Bisa begini ya. Halo. Arya.
Ya, sebentar Romo, lagi coba dinyalakan. Yang dilakukan ucapan itu ucapan kasar, marah-marah gitu Boleh ya, dicoba bohong, Romo, silakan. ya, maki-maki, fitnah, mengancam, menghina dan lain-lain. Makian dan kata-kata kasar bertanda rendahnya kualitas seseorang. Jadi orang yang suka marah-marah, lagi dia mau fitnah, itu sebenarnya kualitas diri orang itu ya rendah, ya. Menghina itu seperti apa, orang dibully gitu ya. Yang dilakukan dengan jasmani, membunuh, yang paling apa, sadis nih, menganiaya meskipun tidak mati tetapi ini menyakiti, memukul, sama juga menjerumuskan. Kalau ini menjerumuskan dalam arti yang sebenarnya dia dijerumuskan, tetapi menjerumuskan ini bisa menjerumuskan dengan kata-kata sehingga orang itu berada di dilema yang tidak menguntungkan baginya, ya, itu termasuk juga menjerumuskan. Jadi jangan berbuat jahat, karena berbuat jahat ini menambah kekotoran batin, ya. Terus perbuatan jahat juga membuat karma buruk. Arya nggak bisa jalan nih. Romo tadi belum di-accept Romo. Karena nggak bisa nih, nggak bisa jalan. Bentar Romo. Coba di-accept Romo. Nggak jalan juga. Udah dipencet belum? Accept Romo. Bentar saya ulang Romo. Coba Romo. Nggak bisa juga. Sebentar saya buka laptop komputer Romo. Maaf ya, ini masih ada trouble nih. Iya nggak bisa ya. Atau dikasih oper ke saya bisa nggak? Kenapa Romo? Dioper ke saya begitu. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Paling kalau Romo mau next kasih tahu saya Romo. Kalau mau next kasih tahu saya Romo. Iya, selama ya. Oke, Ya, Romo. kita lanjutkan. Munculnya perbuatan jahat itu karena tidak ada atau kurangnya bijaksana, wisdom. Kenapa? Karena mungkin dia tidak pernah membaca buku, tidak pernah mendengar ceramah-ceramah atau khotbah, ya, sehingga kebijaksanaannya kurang, sehingga egonya makin besar. Terus kesadarannya tidak stabil, artinya antara pikiran dan emosinya tidak stabil, sehingga bisa berbuat kejahatan. Kemudian pengaruh lingkungan, ya, lihat, kalau anak ini berada dalam lingkungan yang mencintai tanaman, jangan sendiri dia akan terbentuk watak yang baik, juga pertemanan, ya. Dan kalau misalnya berada di lingkungan yang seperti ini, ya, penganiayaan, maka akan terjadi pengaruh dari lingkungan, akan bisa berbuat kejahatan. Nah, perbuatan jahat itu sebenarnya bisa dihindari dengan pagar. Pagar ini istilahnya adalah sila atau peraturan atau apa saja, ya, aturan, ya, sehingga membatasi seperti ini, ya. Pohon ini ibaratnya adalah balita atau orang, ya. Nah, dengan dipagari maka pohon ini akan terlindung. Nah, kalau pagar ini merupakan aturan atau sila atau ketentuan-ketentuan, ya, membuat anak ini tentu akan disiplin. Nah, karenanya maka terhindar dari perbuatan jahat. Ya, lanjut. Selanjutnya adalah tambahlah kebaikan, kebajikan, ya. Untuk dapat berbuat baik ada tahapannya.
sepertinya kalau berbuat baik itu gampang, tapi sebenarnya ada tahapannya. Pertama, pengetahuan tentang kebaikan. Apa sih itu kebaikan? Nah, ini merupakan tahap awal orang untuk berbuat baik. Bahwa ada kebaikan yang harus diketahui sebagai kebaikan. Ya, pengetahuannya. Ya. Memiliki pengetahuan tentang kebaikan, maka telah memiliki kebaikan tahap awal. Apa saja ya pengetahuan kebaikan itu? Yaitu berdana, ya, beramal, murah hati, berdana ya, etika, moral, sirah, ini juga pengetahuan kebaikan. Mengontrol nafsu indria. Nah, misalnya seperti ini, ya, lihat makanan bukan pada bulan waktunya atau bukan miliknya, ya jangan diambil, ya. Melatih kebijaksanaan, ya, dengan apa? Dengan hal-hal yang kecil, terutama anak kecil, ya. Melatih semangat usaha, ya, sukses. Nah, melatih kesabaran, menunggu seperti wanita ini menunggu jemputan, ya. Melatih kebenaran dalam bicara dan perbuatan, pikiran. Ya. Nah, melatih cinta kasih. Nah, kalau ada temannya yang kesusahan, bisa dihibur dan bercengkrama di keluarga. Melatih kehendak, kemantapan. Kehendak seperti orang ini jalan di atas tali, dia kalau tidak ada kemantapan nggak akan bisa. Dan melatih keseimbangan batin antara emosi dan pikiran harus seimbang. Ya, lanjut. Halaman 6 ya. Kedua, melakukan kebaikan. Tadi kan udah mengetahui. Yang kedua ini adalah melakukan kebaikan. Ya, kalau sudah tahu apa itu kebaikan, harus diwujudkan dalam tindakan. Memang sulit, tapi harus dilakukan sedikit demi sedikit. Ya, seperti anak balita ini mau belajar jalan, dari dia merangkang, dia berdiri, ya, dan akhirnya jalan. Jadi nggak bisa langsung dia bisa lari, ya, sehingga terbiasa dengan perbuatan baik. Sama, perbuatan baik juga utamanya adalah tahu apa itu kebaikan. Ya, teorinya lah. Nah, setelah itu harus dilakukan. Ya. Nah, setelah dilakukan, ya harus tahu apa manfaat dari kebaikan tersebut. Orang harus mendapatkan manfaat dari kebaikan itu. Ya. Manfaat kebaikan antara lain kesehatannya lebih baik, ya, usianya panjang, ya, kemudian sukses, bisa meniti karir, bahagia, dan tercapai apa yang dicita-citakan. Tahu manfaatnya dari kebaikan itu, maka orang itu pasti mau melakukan. Orang baik adalah mereka yang bisa hidup bermanfaat bagi orang lain, juga untuk dirinya. Bisa memberikan apa yang diberikan, misalnya uang, kalau ada uang lebih, ya, berdana, ilmu. Ya, seperti kalau kita sharing di sini adalah membagi ilmu. Saya memberikan dan Anda juga mendapatkan dan memberikan kembali inputnya. Menolong dan memberikan nasihat atau ceramah. Perbuatan baik ibarat menanam benih baik. Itu benih baik itu ibaratnya karma. Ya, biji mangga ini kalau ditanam dan dirawat, maka jadilah pohon mangga. Ya. Lanjut. Nah, sucikan hati dan pikiran. Merenungkan, memikirkan hal-hal yang baik. Membaca buku, pengetahuan spiritual, bergaul dengan orang yang bijaksana, bisa membersihkan pikiran dari kekotoran batin. Kadang-kadang kita punya sesuatu pendapat ini belum tentu baik. Tapi kalau kita sering bergaul dengan orang bijaksana, maka disitulah orang bijaksana ini bisa memberikan koreksi atau membetulkan. Tapi kalau kita bergaulnya dengan orang-orang yang batinnya bodoh, ya, artinya penuh dengan kegelapan, maka apa yang kita perbuat ini sepertinya nggak punya arti, sehingga kita tidak mau melakukannya. Merasa keindahan, kedamaian, ketenangan di sekitar kita, maka hati menjadi lembut, bahagia, penuh cinta kasih, walas asih, empati, simpati, dan terhadap makhluk. Nah, dengan menyucikan hati pikiran,
ini antara lain itu bisa membuat dengan antara lain itu bisa merasakan keindahan dari pikiran dan merasakan dari pikiran, oh ini adalah indah, dan kita bisa merasakan, oh inilah nama indah. Jadi dengan meditasi kita bisa merasakan keindahan, ya, sehingga terbentuklah apa yang namanya penuh cinta kasih, welas asih, empati, dan sebagainya. Meditasi melatih kesadaran. Nah ini penting. Kewaspadaan, eling, sati, atau mindfulness. Sehingga perbuatan jahat tidak dapat dilakukan. Jadi dengan kata lain, kalau kita sering meditasi, kalau kita sering melatih kesadaran, kewaspadaan, atau eling, maka perbuatan jahat itu sepertinya kita tidak akan melakukannya. Karena itu ada kontrol atau eling, tahu bahwa itu adalah tidak baik. Dengan melatih cinta kasih dapat membuat bahagia, melatih kesadaran, tidak menginginkan penderitaan makhluk lain. Jadi meditasi cinta kasih dengan mata terpejam, ya, akan mengalami ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan bagaikan lautan yang tidak berujung. Ya. Tapi ketika kita membuka mata, kita masih merasakan ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan itu ada di mana-mana. Jadi cinta kasih dapat meningkatkan perbuatan baik. Nah, oleh karena itu kalau kita melatih cinta kasih, tadi ada peserta yang mengatakan, ya meskipun dia disindir atau dimaki-maki oleh orang lain, tapi tetap bisa melakukan dengan senyum. Ya memang tujuannya tuh meditasi cinta kasih adalah untuk membuat dapat meningkatkan perbuatan baik. Ya. Kita berhadapan dengan misalnya masalah dari kantor, ya. Nah, kita senyum. Maka dengan senyum itu sudah meningkatkan perbuatan baik. Artinya apa? Ya, kalau ada masalahnya kita tidak menyalahkan orang lain. Karena setiap masalah itu pasti sumbernya adalah dari diri kita. Yang kurang hati-hati barangkali, kurang pengetahuan. Tetapi sang ego ini bagaimana? Harus menyalahkan orang lain. Kenapa sih dibuat begini, kok susah, dan sebagainya. Padahal dia sendiri tidak belajar. Ya, lanjut. Nah, cinta kasih, meditasi cinta kasih modalnya itu hanya senyum. Tapi senyumnya itu harus tulus dan bahagia. Seperti anak. Nah, senyum tulus dan bahagia itu bisa diperoleh dengan melibatkan otot mulut ini ya, lingkar mulut, otot di pipi, dan otot di lingkar mata. Nah, kalau otot-otot ini bisa dirilekkan atau dikontraksikan, ya, maka saraf trigeminius yang seperti jala ini, dia akan rileks. Akibatnya apa? Kalau sarafnya rileks, ya, wajah kita menjadi ceria. Nah, sehingga kalau kita berhadapan dengan orang, ya, masalahnya yang tadi besar itu bisa malah jadi kecil. Karena apa? Kita sudah memadamkan, ya, api yang ada di dalam hati kita yang ditentang. Nah, kalau udah sampai di sini, saraf trigeminus itu udah kendur, wajah kita juga menjadi fresh, ya. Nah, ke dalamnya itu ada lapisan namanya mandingan sini menjadi rileks. Ini lapisan ini membungkus otak. Jadi rileks. Manakala rileks, maka otak kita tidak tertekan. Dan kalau kita senyumnya itu dengan tulus, maka di dalam otak ini ada yang namanya sistem limbik, ya. Nah, sistem limbik ini adalah sebagai pusat emosi, ya, sehingga seperti anak kecil ini. Ya, kalau hanya senyum di bibir aja, itu tidak tulus dan tidak bahagia. Dan manakala sampai melibatkan sistem limbik di sini, ya, pusat emosional, maka seperti anak kecil. Jadi nanti kalau kita meditasi, ya harus senyum. Bagi yang baru hadir, Pak Iwan, ya. Nah, nanti dalam meditasi harus bisa senyum. Nah, senyumnya dengan melibatkan ini, 3 ini, otot mulut, pipi, dan lingkar mata.
Lanjut. Nah, caranya meditasi cinta kasih itu mudah sekali. Karena meditasi cinta kasih ini adalah meditasi perasaan, yaitu perasaan bahagia. Diawali dengan apa? Senyum. Senyum ini ada 4, itu senyum di bibir, seperti ini tentunya ya. Senyum di mata, ya. Nah, senyum di pikiran dan senyum di hati. Senyum di bibir yaitu dengan menarik otot lingkar mulut ini. Nah, kemudian kita menarik otot di pipi dan kemudian otot lingkar mata ini disipitkan, itulah senyum di pikiran, senyum di mata. Nah, kalau sudah terjadi muka kita fresh ya, muka karena saraf trigeminius itu kendor, maka nanti di dalam otak kita yang namanya meningan itu menjadi rileks. Kepala kita menjadi ringan dan pikiran tidak ada beban. Kita jadi tidak mau, ya ada masalah yang kecil ya udahlah. Itulah namanya senyum di pikiran. Ya. Jadi kalau kita dalam meditasi cinta kasih itu harus sampai ke senyum di hati. Jadi tahapnya di bibir, di mata, di pikiran. Nah, kalau sudah sampai di sini merasakan lapisan maningan situ kepala kita ringan dan pikiran tidak ada beban, ya. Nah, baru kita merasakan bahagia, yaitu dengan apa? Dengan kita mengingat-ingat kenangan bahagia atau saat-saat kita bahagia. Macam-macam, ya. Menggendong balita, berdana, menolong orang, bercengkerama dengan binatang piaraan, dengan keluarga dan lain-lainnya. Menerima hadiah juga. Nah, pada saat itu kita pasti senang. Nah, senyumlah. Nah, begitu dia senyum, merasakannya itu di pikiran kita, itulah namanya senyum di pikiran. Ya. Nah, di pikiran kita tadi penuh dengan rasa bahagia. Ini kejadiannya udah boleh dilupakan. Nah, begitu senyumnya merasa bahagia, ya. Nah, kita pindahkan ke hati kita, ke rongga dada kita. Nah, sehingga rongga dada kita itu nanti mekar, rasa lega, hangat, ada getaran-getaran halus. Nah, itulah namanya senyum di hati. Jadi lengkaplah sudah yang namanya meditasi cinta kasih, meditasi perasaan, diawali dengan senyum, ya, bibir, mata, pikiran, dan hati. Nah, pengaruhnya kalau kita merasakan bahagia di rongga dada, itu paru-paru dan jantung kita itu akan kena imbasnya tentu yang baik, kena nutrisi cinta kasih, sehingga di sini ada kelenjar-kelenjar timus juga kena imbasnya, menjadi tubuh kita jadi imun. Nah, kemudian kita mengembangkan perasaan bahagia ini kita kembangkan dengan memfokuskan perasaan bahagia. 70% merasakan bahagia, 30% konsentrasi. Jadi meditasi cinta kasih ini tidak memerlukan konsentrasi yang berlebih-lebihan. Cukup merasakan rasa bahagia di rongga dada. Jadi makanya gampang. Ya. Nah, kalau sudah kita pancarkan kepada diri sendiri, kita senyum, kemudian kita katakan aku bahagia atau semoga aku bahagia. Ya. Apa aja kata-kata apa saja dalam bahasa daerah atau bahasa asing boleh saja. Ya. Nah, terus senyum, bahagia. Nah, setelah beberapa saat, kata-katanya nggak perlu lagi, yang penting di sini senyum. Senyum adalah identik dengan bahagia. Jadi begitu senyum kita merasa bahagia. Nah, kita kembangkan rasa bahagia ini. Menjalar di seluruh tubuh kita, kepala, ke tangan, ke kaki. Sampai melewati tubuh kita, sehingga di sekitar tubuh kita ini ada gaya-gaya cinta kasih atau rasa bahagia. Inilah yang merupakan pelindung atau aura cinta kasih, aura rasa bahagia yang membuat pelindungan pada diri kita. Nah, kita boleh bertahan beberapa saat. Nah, setelah itu kita pancarkan kepada lanjutnya, memancarkan rasa bahagia. Lanjut. Ya, tadi kan sudah memancarkan kepada diri
senyum, dan kemudian katakan semoga aku bahagia atau bahagia, ya. Nah, sekarang kepada orang lain. Orang lain ini adalah orang yang kita hormati. Misalnya guru atau teman yang kita respect, atasan juga, ya. Tapi kalau atasannya misalnya judes, jangan pakai atasan. Nanti yang timbul rasa keselnya aja. Cari aja teman. Teman kan banyak teman sama-sama, atau guru spiritual, dan siapa aja. Saatnya masih hidup, sejenis dihormati, bukan anggota keluarga. Ini sebetulnya tujuannya supaya apa? Supaya kita terbentuk apa yang dinamakan sati atau eling atau mindfulness. Caranya, jadi kalau wanita, ya, kita pancarkan ke sosok wanita juga. Orang lain ini sosok wanita, ya. Jangan diganti-ganti, ini aja terus sebelum ada instruksinya, ya. Nah, pancarkan. Kan kita tadi sudah merasa bahagia nih, kita pancarkan. Ya. Satu. Yang kedua, sosok orang lain ini yang kita hormati ini bisa kita masukkan dalam rongga dada kita, seolah-olah kita ada di dalam rongga dada kita. Nah, kita pancarkan. Lebih gampang memancarkannya kalau adanya di dalam rongga dada kita, karena dia ada di dalam rongga dada kita, ya. Terserah mau yang di dalam rongga dada atau di luar, nggak apa-apa. Mas, saya nggak bisa membayangkan orang tersebut, nggak apa-apa. Cukup bagian-bagian tertentu aja, misalnya bajunya sering dia pakai baju putih, ya sosok baju putih itu, tetapi kita tahu itu adalah orang yang kita maksud, ya, orang yang kita maksud. Atau kalau enggak juga bayangannya aja, tetapi kita tahu itu bayangan dari orang yang kita maksud. Di sini yang penting bukannya membayangkannya, tetapi merasakan dan memancarkan. Jadi objeknya setelah kita merasa bahagia, kita pancarkan kepada orang lain itu, ya, laki dengan laki. Nah, kemanapun kita pergi atau kita beraktivitas, selalu kita memancarkan kepada teman orang lain itu, ya, orang yang kita hormatin itu. Kita lagi menulis, ya, kita rasakan dia ada di sebelahnya atau di dalam hati kita, ya, di dalam hati kita. Nah, kalau sudah cukup lama, ya, nah kita pancarkan ke umum, yaitu dengan senyum, buka hati, dan pancarkan. Pertama ke anggota keluarga dulu. Ya, kita rasakan, ya, kalau bisa dibayangkan, kalau anggota keluarga kan bisa dibayangkan nih, ya. Bayangkan, ya, kita pancarkan. Ya. Pancarkan, senyum, buka hati, pancarkan. Udah, teman-temannya boleh diganti-ganti nih. Kalau ini jangan digantikan ya teman orang lain yang orangnya dihormati, jangan kita gantikan. Atau orang yang sakit atau yang membutuhkan. Ini bisa titipan, bisa yang kita ketahui. Atau orang yang lagi stres. Kemudian pada kota di mana kita tinggal, kita pancarkan gaya-gaya cinta kasih. Kemudian kepada negara yang kita tinggal. Kemudian dunia yang kita bayangkan bola dunia kecil, nah kita pancarkan. Nah, sudah pada semua makhluk, ya, diibaratkan tubuh kita ini seperti bohlam yang nyala memancarkan cahayanya ke segala penjuru. Jadi waktu kita memancarkan, semoga semua makhluk berbahagia. Ulangi beberapa kali. Setelah itu cukup dengan senyum, pancarkan. Senyum, buka hati, pancarkan. Jadi senyumnya itu seperti sweet atau saklar, ya. Nah, buka hati, kemudian pancarkan. Pancarkannya ini adalah seperti sinarnya yang keluar. Ya, selanjutnya kita semoga semua makhluk bahagia ini, ya, cuma cukup sekali aja, kemudian kita senyum, pancarkan. Nah, ini pengaruh terhadap tempat di mana kita berada. Kalau kita berada di ruangan tertentu, itu akan terpancar gaya-gaya cinta kasih seperti ini di ruangan tertentu. Ya, akhirnya apa? Bisa membuat suasananya, atmosfernya lebih baik. Untuk melaksanakan meditasi ini tentu ada gangguan-gangguannya. Nah, gangguan-gangguan ini, ya, caranya atur bisa di 6R. Lanjut. Nah, 6R ini adalah suatu sistem, karena gangguan dalam meditasi itu jangan dimusuhi. Itu adalah teman belati kita.
Kalau tidak ada gangguan, kita nggak bisa maju-maju. Tapi kalau diganggu terus juga kita nggak bisa maju-maju juga. Nah caranya pertama ya, kalau ada gangguan, misalnya lagi meditasi nih, objeknya kan kita kasih nih. Kelihatan teman kita ya yang ada di Jogja misalnya. Padahal kita lagi konsentrasi nih. Nah ini kan gangguan sebetulnya. Ya, cukup hanya kita kenali aja. Oh iya, udah. Jangan langsung dianalisa. Oh sekarang dia ada di mana ya? Lagi ngapain ya? Jangan. Cukup dikenal. Oh iya, ini yang mental. Kalau yang fisik, misalnya nih ada semut atau juga kakinya itu semutan, ya, atau ada semut beneran yang merayap. Nah, ini jangan langsung bereaksi langsung ditampis sehingga menimbulkan suatu gerakan dalam meditasi. Jangan. Tetapi cukup semut ini kan sebenarnya nggak mau menggigit, ya, cuma mau lewat doang. Ya, dikenali aja. Kenali. Oh ya, semut gitu. Jadi pertama kenali gangguan mental maupun secara fisik. Setelah itu rilis lepas. Lepasnya itu di dalam hati, di pikiran. Kita lepas gambaran pikiran itu. Kita lepas juga rasa yang merayap-rayap di kaki kita ini. Mas. Kalau gambaran mental mungkin hilang. Tapi kalau gangguan fisik mungkin di sini masih ada semutnya. Tapi semutnya sudah tidak mengganggu pikiran kita. Karena apa? Kita sudah lepaskan. Nah setelah itu relax. Relax itu dari ini. Yang tadi itu. Yang lapis selaput maningan ini. Kita kendurkan. Jadi relax. Ya. Nah kemudian senyum. Nah sampai di senyum sini. Maka gangguan ini biasanya hilang. Ya. Kemudian kita kembali ke objek meditasinya, dan kalau terjadi lagi repeat, ulangi. Proses ini masih cepat, jangan lama-lama. Ya paling beberapa detik selesai. Ya kalau baru-baru mungkin agak lama, agak memakan waktu, ya nggak apa-apa. Tapi selanjutnya yang penting ini 1, 2, 3, 4 selesai. Nah kembali return. Ya, nah inilah teknik meditasi cinta kasih dan 6R sebagai kalau kita ada mendapat gangguan. Ya. Teknik meditasi lain ada juga yang dicatat dan sebagainya. Semuanya itu bagus, ya, asal kita laksanakan dengan betul, ya. Nah, teknik 6R ini yang paling gampang. Kita tidak perlu memikirkan apa-apa, cuma melepas saja sih. Lepas, ya kemudian kita relax, kita senyum. Ini bukan hanya gangguan di waktu kita meditasi, tetapi gangguan-gangguan di dalam pekerjaan kita sehari-hari bisa dilakukan. Ya misalnya baru aja ditegur sama majikan, ya sama bos, pastilah ada rasa nggak begitu nyaman gitu. Nah coba pakai 6R, ya jadi rasa tidak nyaman itu ada ya di pikiran kita atau di hati kita. Nah, ya tahu saya ini tadi jangan dianalisa, kenapa sih saya mesti ditegur padahal kan saya nggak salah. Jangan, ya. Nah lepas kata-kata bos itu atau juga bayangan bos itu, ya kemudian kita relaxkan pikiran kita, senyum. Nah udah, kita kembali ke pekerjaan kita. Nah dengan demikian kita bisa bekerja dengan lebih baik daripada kita mengingat-ingat kata-kata dari bos yang tadi kurang enak didengar misalnya. Ya seperti itulah cara mengatasi gangguan fisik atau mental, baik dalam meditasi maupun dalam kehidupan sehari-hari. Nah sampai di sini barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Pak Iwan, barangkali ada yang mau ditanyakan. Nah, di sini ada kawan saya nih, atas Silani Meti. Selamat malam, Sila. Nama budaya. Beliau ini adalah guru dari Dharma Putra. Guru SMA ini. Ya. Pak Iwan, bisa dimengerti Pak Iwan? Bisa, Romo. Bisa ya? Oke. Ya, terima kasih. Udah pernah meditasi kan ya? Sudah. Nah, bagus.
Ya, ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak, kita mulai ya. Ya, ambil sikap duduk yang rileks. Duduknya boleh di bangku, boleh sila di lantai. Kalau duduk di bangku, yang utama punggungnya jangan nyender di senarian bangku supaya tidak nyender. Dibokong, coba dikasih bantal kecil, ganjel supaya ada antara. Dah, pejamkan mata dengan lembut. Pejamkan. Nah, pertama-tama kita menyadari tubuh kita seutuhnya. Sadari tubuh kita dari kepala, leher, pundak, tangan, kiri kanan. Kemudian badan, kaki, kiri kanan. Jadi kita tak tahu tubuh kita seperti ini. Dan kita berada di sini, di mana tempat kita duduk. Kita sadar kita di sini, di mana kita duduk. Karena nanti kalau kita dalam meditasi merasa ada di awang-awang, ada di awan, ya, itu adalah pikiran kita. Tidak sebenarnya, tubuh kita tetap ada di sini. Nah sekarang coba senyum. Tarik bibir kiri kanan, senyum dengan rileks. Tidak usah keluar gigi, tetapi yang utama otot lingkar mulut ini ditarik. Nah, kemudian naikkan otot pipi, dinaikkan. Ini tandanya nanti lubang hidung kita akan sedikit mekar. Nah, kemudian lanjutkan dengan mata kita yang disipitkan. Sampai di sini kalau mata disipitkan, maka nanti di ujung mata itu ada kerutan-kerutan kecil. Nah, inilah senyum tulus. Jadi kalau orang senyum melibatkan 3 otot ini, dia senyumnya tulus. Tidak dibuat-buat. Tapi belum bahagia. Ya, sudah. Nah, pada saat ini saraf trigeminius yang ada di seluruh permukaan wajah kita, ya, itu menjadi rileks. Rileksnya saraf trigeminius membuat wajah kita menjadi fresh. Wajah kita menjadi kendur. Nah, kemudian rasakan di dalam otak kita. Kita merasa nggak ada beban gitu. Di otak kita, di kepala kita sepertinya nggak ada cengkraman gitu. Karena meningan atau selaput otak ini menjadi rileks. Nah, pada saat lapisan maningan sini rileks, maka pikiran kita menjadi kendur dan pikiran kita jadi tidak mau berpikir apa-apa. Artinya pikiran kita tidak ada beban. Kepala kita merasa ringan. Nah, inilah namanya relaksasi. Sebelum kita meditasi, kita harus melakukan relaksasi seperti ini. Karena manakala kita sampai di rasanya pikiran tidak mau berpikir atau tidak ada beban pikiran, bebannya ringan, ya, otak kita menjadi rileks, ya, maka tubuh kita seluruhnya juga menjadi rileks karena tubuh kita ini dikendalikan oleh saraf-saraf yang ada di otak kita. Nah, tubuh kita rileks seluruhnya. Nah, kemudian masuklah ke dalam meditasi yang memang metode apa? Dalam hal ini adalah meditasi cita kasih. Jadi kita harus mengambil objek rasa bahagia. Nah, sekarang coba ingat-ingat atau kenangan
kenangan bahagia apa saja yang pernah kita alami. Ya, menggendong balita, menolong orang, berdana, menasihati orang. Nah, kemudian kita kan senang tuh ya. Kemudian kita senyum pada perasaan bahagia itu. Peristiwanya boleh dilupakan. Nah, inilah yang namanya senyum di pikiran. Kepala kita tambah fresh, ringan, pikiran makin tenang karena tidak, kalau ada sensasi kita tidak menanggapi langsung, kita biarkan. Tanpa di 6R dia udah hilang sendiri. Nah, sekarang rasa bahagianya coba rasakan di rongga dada. Boleh dipegang rongga dadanya kalau untuk meyakinkan di sini. Nah, rasakan dadanya rasanya mekar, lega. Kalau sudah tangannya boleh dikembalikan lagi. Lega, nyaman sekali. Rasanya beban-beban yang ada di perasaan kita ini hilang. Dan rasa bahagia ini akan membuat badan kita rasa bahagia makin menjalar ke kepala, ke tangan, ke kaki, ke seluruh tubuh. Senyum lagi. Nah, sehingga menjalar ke permukaan kulit kita dan ada di sekitar permukaan kulit kita. Senyum, katakan aku bahagia atau semoga aku bahagia. Ulangi beberapa kali. Nah, selanjutnya hanya dengan senyum saja kita sudah merasakan bahagia. Karena senyum adalah bahagia. Senyum, merasakan gaya-gaya cinta kasihnya makin memadat, makin menjauh, makin menjalar. Senyum, rasakan makin menjalar. Sesekali boleh aku bahagia. Terasa seluruh tubuh kita rasanya hangat. Karena cinta kasih itu adalah hangat. Dan cinta kasih ini dibawa oleh darah kita ke seluruh tubuh. Sehingga kehangatan ada di seluruh tubuh kita. Senyum, jangan lupa senyum. Rasakan bahagia. Jadi senyumnya di sini adalah senyum tulus dan bahagia. Senyum, rasakan bahagia ada di dalam seluruh tubuh kita. Saat ini kita dalam meditasi yang mata tertutup dan kita merasakan rasa bahagia, tenang, damai. Itu bagaikan lautan yang tiada ujungnya. Jadi kita merasakan bahagia itu seperti lautan yang tidak ada ujungnya. Nah, sudah beberapa saat. Nah, sekarang kita pancarkan rasa bahagia atau cinta kasih ini ke teman atau ke orang lain. Orang lain ini bisa guru, bisa teman, bisa atasan. Ya.
asal masih hidup, yang sejenis, kalau laki ya laki, perempuan, bukan anggota keluarga, dan yang kita hormati, kita pancarkan. Mungkin dia ada di luar, kita pancarkan, atau kita peluk dia seolah-olah ada di dalam rongga dada kita, nah kita pancarkan. Semoga Anda, sebut Anda siapa namanya, bahagia, seperti bahagianya aku ini. Semoga Anda sebut namanya bahagia, seperti bahagianya aku ini. Boleh dirubah posisinya. Sekarang ada di samping, kiri atau kanan atau di depan. Kalau di dalam rongga dada ya tetap aja seperti itu. Ya, kita merasa bahagia sekali. Ini kalau dalam praktek, coba bawa teman atau orang yang kita hormati ini dalam kegiatan sehari-hari kita. Ini tujuannya untuk melatih sati atau kewaspadaan atau mindfulness. Jadi objek kita adalah orang yang kita hormati, kita pancarkan, dan rasa bahagia. Semoga Anda sebut namanya bahagia seperti bahagianya aku. Nah selanjutnya, tidak usah dengan kata-kata tapi dengan senyum. Senyum, ya pancarkan ke beliau. Tidak usah mukanya persis, tetapi cukup bayangannya aja atau pakaiannya saja. Warna kuning atau putih atau apa saja. Kita tahu bahwa itu adalah yang kita maksud. Nah sekarang, ini kalau di rumah bisa dilakukan setengah jam, 30 menit atau bahkan lebih. Ya. Nah sekarang kita pancarkan kepada orang-orang tertentu, yaitu di keluarga kita. Pertama kali di keluarga kita. Bayangkan atau rasakan keluarga kita itu ada di depan. Nah, kemudian kita pancarkan. Semoga semua keluargaku bahagia, tenang, damai. Bebas dari penyakit, bebas dari penderitaan. Dan semoga dapat mempertahankan kebahagiaan. Pancarkan terus. Kemudian pancarkan ke teman-teman kita. Bayangkan atau sadari ya, teman-teman kita itu ada di depan. Kemudian kita pancarkan, semoga teman-teman kita, teman-temanku bahagia, tenang, damai, bebas dari sikap permusuhan. Semoga bebas dari penyakit dan selalu mendapat kebahagiaan. Dan lanjutnya kita pancarkan ke orang yang membutuhkan. Orang sakit atau orang yang sedang stres, kesusahan. Baik itu titipan maupun yang kita kenal. Kalau titipan, tidak tahu wajahnya, cukup namanya saja. Semoga sebut namanya, sembuh dari penyakit, mendapat pengobatan yang tepat, dan sehat kembali.
atau untuk orang yang stres. Semoga Anda mendapat kelegaan dan berbahagia kembali. Kemudian kita pancarkan ke kota di mana kita tinggal. Bayangkan bangunan-bangunan, hilir mudik orang, kendaraan. Kemudian kita pancarkan dengan senyum ya. Kita pancarkan semoga penduduk kota di mana aku tinggal bahagia, tenang, damai, bebas dari sikap permusuhan, dan dapat mempertahankan kebahagiaan. Kemudian kepada negara di mana kita berada. Bayangkan kalau Indonesia ya, Kepulauan Indonesia, Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Irian, dan seterusnya. Kita dari seolah-olah kita dari atas, kita pancarkan, kita sorot seperti lampu sorot. Semoga penduduk negara di mana aku tinggal bahagia, tenang, damai, bebas dari sikap pemusuhan, bebas dari penderitaan, bebas dari penyakit, dan dapat mempertahankan kebahagiaan. Kemudian kita pancarkan ke dunia. Bayangkan seolah-olah di hadapan kita ada bola kecil, bola dunia kecil. Nah, kita pancarkan semoga penduduk dunia ini bahagia, tenang, damai, bebas dari sikap permusuhan, bebas dari penyakit, bebas dari penderitaan, dan dapat mempertahankan kebahagiaan. Nah, sekarang terakhir kita pancarkan ke segala penjuru. Kita bayangkan diri kita ini seperti lampu yang nyala dan cahayanya itu adalah cinta kasih, memancar ke segala penjuru. Senyum, pancarkan, semoga semua makhluk bahagia. Pancarkan sejauh ini, semoga semua makhluk bahagia. Pancarkan lagi, semoga semua makhluk bahagia. Ulangi beberapa kali. Nah, setelah itu cukup dengan senyum dan pancarkan. Senyum dan pancarkan. Jadi kalau kita berada di suatu tempat yang baru, ya, nah kita boleh memancarkan seperti ini. Senyum, pancarkan ke sekeliling kita. Maka di tempat itu akan terjadi terang dengan cinta kasih. Nah, dengan demikian kalau kita tinggal sendirian, kita tidak merasa takut. Karena prinsipnya kita berbuat baik dan tentu tidak ada yang akan mengusik kita. Semoga semua bahagia, pancarkan. Nah, sekarang kita berdoa. Semoga semua makhluk di angkasa, di bumi, maupun berada di mana saja, hidup bahagia, damai, tentram. Bebas dari penyakit dan mara bahaya. Semoga yang sakit mendapat kesembuhan. Semoga yang menderita mendapat kelegaan. Semoga kota negara di mana aku tinggal serta dunia ini terbebas dari penyakit dan mara bahaya. Berkat kekuatan cinta kasih ini, semoga kita semua memperoleh kesehatan, kebahagiaan, kedamaian, dan kesejahteraan. Aku membagi jasa kebajikan ini kepada orang tua, guru, sahabat, dan orang-orang yang aku kenal. Semoga semua makhluk berbahagia.
Sebentar kita akan menyudahi latihan meditasi ini. Berarti mata kita nanti akan dibuka. Nah, pada waktu kita membuka mata, coba rasakan kebahagiaan dan kedamaian itu ada di mana-mana. Artinya, apa yang kita lihat, karena persepsi pikiran kita bahagia, maka apa yang kita lihat itu akan terlihat indah. Atau apa yang kita pegang itu adalah suatu kedamaian. Sabesata bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Meditasi selesai. Buka mata dan lihat di kebahagiaan dan ketenangan ada di mana-mana. Melihat dan merasakan apa yang kita sentuh akan terasa kehangatan. Kalau itu adalah makhluk, misalnya binatang, piaraan kita, binatang kesayangan, maka binatang itu akan merasakan getaran-getaran cinta kasih dan rasa bahagia. Meditasi selesai. Buka mata. Sebelum kita masuk ke acara selanjutnya, kita akan berfoto dulu. Arya, tolong difoto. Arya, tolong difoto. Ya, sebentar ya Romo. Oke, semua nyalain kameranya ya. Semua nyalain kameranya ini. Saya hitung 1, 2, 3. Oke, tunggu sebentar. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih. Oke. Ya, dibuka sesi sharing. Silakan kalau ada yang mau menyampaikan. Pak Iwan, gimana Pak Iwan? Iya Romo, kebetulan mungkin saya pernah kan ikut meditasi Bali Usada ya, jadi konsepnya mungkin ada kemiripan, at least kalau untuk baru satu sesi ini, dan mungkin kebahagiaan yang saya tadi rasakan tuh lebih ke mungkin ketenangan ya, lebih ke suasana gitu ya, bukan suatu kayak kejadian atau apa gitu ya. Jadi mungkin lebih ke mungkin sesimpel kayak kita lagi menikmati angin sepoi aja sih, Romo. Mungkin seperti itu sih tadi. Ya bagus, itu udah bisa merasakan rasa tenang, bahagia. Tenang bahagia itu adalah identik juga. Orang bahagia pasti dia merasa tenang, ya. Ya, diteruskan. Baik, Romo. Terima kasih. Terima kasih. Ya, silakan. Ada yang mau sharing yang lain? Ibu Leoni, barangkali mau sharing atau mau menyampaikan pendapat. Bu Leoni. Nggak dengar kali ya. Ibu Leoni. Di unmute Ibu Leoni. Di unmute itunya. Kalau mau ngomong. Nggak ya.
Ya, ya, bisa kita lanjutkan ke Ibu Lium, barangkali mau menyampaikan atau sharing? Kalau itu Romo, meditasi kali ini saya nggak ngerasain goyang-goyang lagi. Enggak. Diapain Nggak. tuh? Diapain? Nggak tahu. Tapi kali ini kayaknya saya kayak ada yang di ruang kosong gitu, kayak yang gimana ya bilangnya, kayak sesuatu yang tenang tapi yang gimana ya ngomongnya, saya juga bingung. Kayak yang kosong dalam arti kayak badan saya di ruangan sekelilingnya tuh nggak ada apa-apa gitu. Ya, bagus. Karena Ibu sering meditasi, jadi bisa mencapai sensasi seperti itu. Ya. Ya. Tapi ya, rasa bahagianya masih tetap ada ya. Lebih yang kayak tadi Bapak itu bilang, lebih ke arah ketenangan ya, Romo ya. Ya, nggak apa-apa ya. Karena bahagia, tenang, dan damai itu adalah 3 yang identik ya. Iya. Ya, diteruskan Ibu ya. Ya, makasih Romo. Ibu Tribuana, barangkali mau sharing. Ya, seperti yang kemarin-kemarin aja sih Romo. Yang dari yang kedua kemarin sudah, yang sangat berkurang itu emosionalnya ya Romo. Emosional. Dalam arti apa? Marah-marah. Reaksinya lebih lambat. Jadi biasanya kalau lihat apa-apa gitu yang nggak berkenan tuh apa ya, cepat kepancing marah. Cuman dari minggu lalu sudah mulai ya itu ikut meditasi, mungkin lebih pengendalian diri kali ya Romo ya. Apa-apa tuh di ini dulu, enggak langsung marah gitu. Itu sih Romo. Ya, karena kalau kita senyum pasti marahnya tuh berkurang. Iya Romo. Mau marah nggak jadi. Ya, ya, karena apa? Senyum adalah bahagia. Dari kita bahagia, kenapa mesti diganggu dengan kemarahan? Gitu kan? Iya, dan nular ya Romo. Kalau kita senyum orang tuh mau bete. Iya, ini bisa nular, tapi bukan COVID loh. Iya, maksudnya kalau kita senyum orang jadi mau jutain kita jadi nggak jadi. Ya, betul. Ya. Pengalaman saya waktu lagi hari Senin, saya kan bagian HRD di sekolah Dharma Putra di Tangerang. Itu harus ya ada 5 orang yang membuat kasus lagi, dan saya panggil ya. Nah, biasalah kalau orang dipanggil kan merasa waduh, udah deg-degan mau ngomelin ya, apalagi bagian HRD lagi gitu ya. Tapi begitu duduk, ya silakan duduk gitu. Gimana, apa kabar? Gimana keluarga? Baik-baik saja. Dia kayaknya kayak kebingungan gitu. Kok nggak dimarahin gitu ya. Ya udah ngomong panjang lebar, saya senyum terus ya. Nah, baru saya tanyakan, ngomong-ngomong waktu kemarin dulu Anda tidak hadir, kenapa? Nah, dia cerita, ya saya gini. Nah, akhirnya jadi gampang diajak ngomong. Nah, gimana selanjutnya? Ya saya nggak akan melakukan itu lagi. Selesai. Coba kalau kita maki-maki, kita marah-marah, mungkin selesai, tetapi dia dendam. Kalau begini kan dia merasa, wah saya diperlakukan manusiawi. Yeah. Malah dia makin respect. Gitu kan. Ya, itulah buahnya dari. Oke, Ibu Ika, barangkali mau sharing hari ini. Enggak sih Romo. Ya. Masih senyum ya. Iya, bagus lah. Oke, Ibu Ira nih yang udah lama nggak kelihatan nih. Mau sharing Ibu Ira? Lepas dulu deh Romo. Lepas dulu ya. Iya, nggak apa-apa. Oke, siapa lagi barangkali yang mau menyampaikan? Ibu Lina Santoso. Ibu Lina Santoso. Bu Lina, silakan. Iya, oke, makasih Romo. Lebih hangat malam ini, pas fokus di dada, lebih plong. Soalnya lagi banyak ini tekanan belakangan. Gitu aja Romo. Kasih. Hangat itu bukan ini ya dalam meditasi gitu merasa seluruh tubuh hangat gitu ya. Seluruh tubuh, ya. Ya. Karena diawali dengan senyum itu. Senyum itu membuat ya hati kita menjadi gembira,
bahagia, dan nah yang tadi saya bilang dibawa oleh darah ke seluruh tubuh, kita hangat juga. Ya. Kasih Romo. Ya. Mama Isyang. Ini senyumnya nih, Mama Isyang. Ya, ada yang mau disampaikan? Pak Jefferson barangkali mau menyampaikan, silakan. Biasa aja. Ya. Biasa aja sih sebenarnya. Biasa aja ya. Ya. Ini makin terang mukanya ini. Ya, siapa lagi yang mau menyampaikan, silakan. Ibu Yin. Nah, Ibu Yin nih. Bu Yin. Ya, selamat malam Romo. Selamat malam. Bisa sharing? Ya, kalau yang rasa hangat sih saya belum merasakan ya. Tadi agak-agak berasa ngantuk, jadi kayak gerak ke depan gitu aja sih. Nggak apa-apa ya. Bisa duduk aja dengan itu udah bagus. Ya, nanti perlahan lah ya. Ya, siapa lagi yang mau menyampaikan? Bu Lianali. Romo, tadi waktu meditasi saya udah tenang-tenang, tapi udah agak lama, mendadakan kepala saya sebelah kanan sakit gitu ya Romo, tapi saya diemin, nggak lama hilang. Kenapa ya Romo? Ya, nanti yang bisa jawab ke Pak Edi nih, ntar nih, ya. Oke, kalau ada yang rasa sakit ya, itu ya didiamin juga boleh, tetapi didiamkan itu kita nggak berusaha. Ya. Ya, jadi dinum R, jadi ketahui, ya kenali, oh iya sakit, terus lepas rileks, senyum, nah kembali lagi ke objek. Iya, saya jadi tadi hilangnya kita proses, bukannya hilangnya dia dengan sendirinya. Ya, makasih Romo. Ya, terima kasih sama-sama. Ibu Koni, barangkali yang mau menyampaikan, Ibu Koni. Ya Romo, selamat malam Romo. Selamat malam. Saya berapa hari ini stres Romo. Kenapa? Stresnya karena mau disuntik vaksin. Pas sampai di pemeriksaan, tekanan darahnya melonjak. Tinggi. Ya, karena tinggi. Jadi saya 2 kali saya nggak boleh disuntik karena tinggi. Jadi saya pikir saya stres, ya sudahlah gimana. Nah, terus tapi saya bukan pengidap darah tinggi tadinya. Terus saya bilang sama Reza antar ke dokter. Wah, ternyata saya sekarang harus minum obat darah tinggi. Ya sudah, saya terima. Tapi tadi saya meditasi, saya terima semuanya. Saya tenang, rasanya tenang, rasa damai. Ya sudahlah, kalau saya harus menerima tekanan darahnya yang tinggi dan minum obat, ya sudah, saya harus terima. Jadi tapi dengan meditasi ini saya rasanya tenang. Terima kasih Romo. Begini aja Bu, kalau misalnya nanti dapat giliran mau disuntik lagi ya, Ibu senyum aja sepanjang jalan, ya. Jadi hilang rasa galaunya, rasa takutnya itu. Ya kalau bisa waktu lagi jarumnya itu ya senyum dengan jarumnya itu, ya. Ya itu karena sihir saja sih, nggak apa-apa sih, nggak ada penyakit itu. Iya. Ya. Terima kasih Romo. Ya, sama-sama. Oke Pak, ini barangkali Pak Romo Husin. Romo Husin apa? Romo Husin, silakan. Malam Romo, buat sementara belum Romo. Belum ya. Ya, terima kasih. Ya, dilanjutkan aja latihannya ya. Makasih Romo. Sila, barangkali bisa sharing Sila. Atas Sila nih, Neti. Mau sharing? Maaf, silakan. Tadi saya tiba-tiba keluar sendiri ya, entah kenapa. Ya, sinyalnya itu. Ya, tadi itu kan lagi meditasi dan ini sebenarnya baru selesai nih, baru selesai buka mata, kok tiba-tiba sudah
nggak di Ada. room gitu. Sudah keluar, ini baru masuk lagi nih. Oke. Ya, saya tadi awalnya agak tegang sih memang. Merasa tegang. Terus mulai memancarkan cinta kasih diawali kepada diri sendiri dulu. Ya, setelah itu mulai memancarkan cinta kasih kepada keluarga di rumah, pada saudara, kerabat, kepada para guru saya, murid saya, teman-teman, orang yang tidak menyukai saya, dan lebih luas kepada semua makhluk. Ya, selama proses saya memancarkan cinta kasih itu, saya merasakan kebahagiaan, ketenangan, kedamaian di dalam batin saya. Ya, yang tadinya awalnya tegang sekali, tapi setelah mulai berlangsung memancarkan meta atau cinta kasih tersebut, tegang itu berangsur-angsur mulai hilang. Yang ada malah saya rasakan di dalam batin saya ketenangan, kebahagiaan. Ya, dan tadi juga saya tiba-tiba terkejut oleh suara notebook saya kok kayak mati gitu. Suara notebook saya. Ya udah tiba-tiba aja tadi mata saya terbuka. Loh, kok sudah keluar dari room gitu. Dan akhirnya ini baru masuk. Ya, itu aja sih Romo ya. Karena saya juga meditasinya terkadang cepat, terkadang juga lama. Ya, ini karena kita memancarkan cinta kasih ini tidak hanya cukup 2-3 menit ya. Dan lebih bagus lagi cinta kasih dipancarkan ya lebih lama begitu maksudnya. Lebih bagus lagi 30 menit, 1 jam, wah bahkan lebih dari itu malah lebih bagus sekali. Seperti itu ya, memang efeknya kita bisa merasakan sendiri ya, atau manfaatnya itu kita bisa merasakan di dalam batin kita. Ya, itu sedikit dari saya Romo ya. Ya, terima kasih atas sharingnya, karena sila ini ya biasa meditasi lah. Kalau dalam hal ini cuma menambah pengalaman aja gitu ya. Oke, barangkali ada lain lagi yang mau menyampaikan sharing. Kalau tidak, silakan Pak Edi. Selamat malam Romo. Selamat malam. Romo Teddy, Bu Pauline, Bu Rani, dan rekan-rekan semua. Dan terima kasih juga tambah hari bertambah banyak peserta yang baru juga. Tapi saya lihat yang baru juga sudah pengalaman untuk meditasi semua. Kalau tadi Ibu atas sila, mungkin ini hari kurang begitu fit badannya. Saya lihat perutnya, minum air lebih banyak Bu ya. Tolong itu. Kalau Bu Lina, ya lebih santai Bu, harus memang ya beban pasti ada. Itu. Banyakin meditasi, minum air putih. Ya, kasih Romo. Terus saya Bu Liana Li itu yang kepalanya sakit. Ibu Liana Li ya. Iya. Kadang ada ketegangan itu. Kalau umpama memang waktu sakit itu. Ya. Tarik nafas agak panjang. Tarik nafas agak panjang, hembusin supaya merileks kembali. Jadi kita rilekskan kembali tubuh kita supaya tidak ada ketegangan itu. Kalau sudah selesai nanti minum air putih lebih banyak. Terima kasih Pak Teddy. Iya. Tapi dia memang sakitnya sebentar, tapi tusuk loh Pak. Betul. Sakit, iya. Tapi sebelah kanan sebentar. Sakitnya hanya cuma berapa menit, tapi nggak enaknya itu terasa. Iya betul. Oke, terima kasih Pak Teddy. Iya. Kalau Ibu Ika cuma capek aja, Romo Teddy juga itu capek. Bu Koni, kalau memang dapat giliran untuk vaksin, jangan tegang. Tegang otomatis tensi kita naik gitu. Jadi saya saranin kalau bisa sebelum pergi
sempetin meditasi sebentar, minum air agak banyak, sudah tuh sepanjang jalan, ya santai aja doa atau apa, atau nyanyi-nyanyi, ya supaya untuk merilekskan tubuh kita. Sampai di sana pun nggak usah jalan yang cepat, jalan santai aja. Jadi supaya tensi kita tidak menggebu-gebu untuk naik gitu. Jadi biar relax. Kalau memang waktu mau ditensi, tarik nafas. Hembuskan, tarik nafas. Hembuskan berapa kali supaya lebih rileks lagi. Itu aja Bu Koni. Terima kasih Pak Edi. Iya, Ninun, Ibu Ninun nggak masalah. Kalau Ibu Leoni terlalu capek aja. Ibu Leoni, Ibu Yun juga tambah baik dari yang lalu. Ini lebih baik sudah. Romo Teddy capek ini, terlalu capek sudah ini hari. Iya Pak Edi, itu tidur malam terus Pak Edi. Oh gitu, terlalu Kan capek. persiapan mau apa kasih training kemarin itu 2 hari, waduh tiap malam. Oh iya, jadi waktunya kuras. Iya, sampai kemarin juga ngeberesin data-datanya untuk diajukan itunya ke Shanghai itu. Laporan. Iya, betul. Ya sudah, itu sudah selesai, harus mengembalikan supaya jangan parah. Masih panjang, Ibu, Pak Edi. iya, tetap itu. Kalau Bu Yiyin mungkin kepalanya ada dikit pusing, minum air. Habis meditasi ini minum air. Dan lakukan lagi dengan meditasi tanpa ketegangan. Kita Mungkin air mata lebih bagus ya Pak. Betul. Kalau bisa air meta. Mungkin ya perlu minggu depan atau apa disiapin lagi air meta biar mereka bisa menyimpan wirya. Jadi setiap waktu kan mereka bisa tambah. Itu kita kasih air meta lagi. Kalau yang lain enggak. Kalau Ivan karena dia biasa meditasi enggak masalah. Cuman tadi saya lihat ada ketegangan sedikit di kepala, ada sedikit rasa sekilas itu kayak pusing tadi. Kalau Ivan. Tapi saya nggak tahu itu apa dari pencernaan ya. Itu bisa jadi. Mungkin Pak. Iya. Terima kasih. Terima kasih sama-sama. Garun yang lain. Kalau yang lain nggak ada, rata-rata sudah baik semua itu. Sudah tambah maju, tambah rileks, tambah santai. Seperti Pak Darmadi sama Ibu tuh cerah sekali sekarang. Mami Aisyang. Nah, dan Bu Koni juga Ibu Lium sudah terus kelihatan bagus itu. Kalau Bu Nut capek aja sama Bu Ika juga baik, tapi agak capek ini hari. Matalia enggak. Kalau yang lain rata-rata baik semua, Romo Wirya. Silakan. Saya capek sekali, kurang tidur sama Sakian tadi di imigrasi. Oh, Panda, justru itu kelihatan sekali. Waduh, saya bilang. Tapi dalam meditasi tadi bagus. Sudah mulai merilekskan kita dan mereview kembali tubuh kita. Itu sudah bagus itu. Di meditasi tadi. Jadi saya mau nanya, kalau biasanya kalau habis meditasi kadang saya suka tiba-tiba kayak muter, terusnya kadang ke arah muntah. Itu kayak biasanya vertigo. itu. Saat meditasi ada ketegangan, Ibu mikirin apa? Dan juga proses ada vertigo? Nggak ada. Nah, itu biasa Ibu tidurnya pagi mulu. Iya, justru Ibu terlalu memikirkan ketegangan, nggak bisa tidur sampai pagi, sudah subuh baru mulai tidur. Nah, itu ketegangan di kepala, akhirnya itu merasa vertigo. Kalau memang setelah meditasi itu minum air putih, setelah itu masih kelihatan, Ibu duduk sebentar, tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan, rileks. Jadi supaya ketegangannya menurun, gitu. Jadi setelah itu juga nanti tidurnya akan lebih baik.
Itu. Walaupun subuh tiburnya akan lebih baik itu Bu Ika. Oke, terima kasih. Sama-sama. Kalau Pak Himawan udah kuat latihannya sekarang. Pak Usin bagus Pak, Ibu Tasila bagus, yang lain. Oke, untuk sementara itu Romo Wirya. Ya, makasih. Silakan. Makasih. Ya, kasih. Oke, ada Saya sharing sedikit Romo. Silakan. Tadi saya dengar Ibu siapa tadi yang Ibu Ika ya. Ibu Ika. Tegang di sini ya. Saya jadi ingat filosofi ombak Romo yang saya baru dengar. Ya. Kalau kita kebetulan dari Bali ya. Kalau kita lihat orang berselancar ya atau di laut gitu kan ombaknya itu kencang sekali ya ombak. Kalau kita melihat ombak itu kan di atas. Ya, di atas itu kenceng, bisa besar gitu ya, bisa tinggi ombak itu di atas, seperti ibaratnya di otak kita ya. Sebenarnya kalau kita nyelam ke dalam laut itu ya, di dalam laut itu tuh tenang gitu. Coba kita ke dalam lautnya ya, tenang. Terus pemandangannya indah, banyak batu karang yang bagus-bagus, ikan warna-warni sebetulnya. Jadi kalau kita tegang ya sebenarnya cuma di atas itu doang ombak. Tapi kalau di dalam lautnya sendiri kan sebenarnya indah. Ya, itu filosofi yang saya dapat Romo. Jadi saya ingin berbagi ya. Jadi kalau kita tegang ini kan di otak di atas, kembali lagi ke hati kita. Tadi Romo udah bilang senyum ya. Kalau kita senyum kan konteksnya ke hati yang tenang. Jadi kita seolah-olah kita ada di dasar lautnya, jangan di ombaknya. Seperti itu Romo, terima kasih, maaf. Saya cuma masih ingat karena saya baru dengar gitu. Terima kasih Bu. Terima kasih pencerahannya. Oke, ada lagi? Kalau tidak, silakan Bu Rani barangkali mau menyampaikan. Bu Rani. Ini udah keluar. Udah keluar ya? Ya, oke dah. Ya, barangkali ada yang mau menyampaikan lagi. Tadi filosofi yang tadi si Mama Aisyah itu, jadi kalau kita pusing cuman di pikiran, ya. Tetapi di hati kita mesti damai. Damainya apa? Yaitu dengan senyum. Jadi senyum di hati. Jadi senyum di bibir, senyum di mata, senyum di pikiran dan di hati. Ya. Oke, kalau tidak ada lagi yang sharing, saya akan kembalikan ke Romo Teddy. Ya, terima kasih Romo. Kepala boleh panas, hati tetap dingin. katanya Ajang Dom seperti itu katanya. Kalau kita senyum tuh kita seperti berada di dasar laut, tenang. Iya. Malah tadi saya share video katanya di toko mana tadi ya saya lupa. Itu kalau di depan pintunya nggak senyum, pintunya nggak terbuka. Oh di Denmark. Di Denmark. Ya, ya, mesti tersenyum dulu depan pintu itu baru terbuka. Saya nggak tahu programnya apa itu. Ya, Bapak Ibu. Ini Bu Rani, oke Bu Rani. Bu Rani, silakan. Bu Rani. Selamat malam, salam sejahtera dan bahagia untuk semuanya. Ini kita bertamu atas Lani Namo Buddhaya. Ya, Namo Buddhaya, salam kenal Ibu. Ya, salam kenal juga. Bahagia sekali kalau latihan ini bisa bermanfaat untuk pelatihan atas Lani. Ya saya dengar ya, memang banyak orang tua yang sekarang ini manula duluan ya.
bukan yang muda duluan ya suntik, tapi orang tua karena penghargaan kepada mereka yang sudah senior. Hanya karena anak suntik, terus orang tua duluan, termasuk mama saya juga, sampai darah yang biasa normal paling tinggi itu 140, kemarin itu 180. Tapi karena kebetulan di Atmajaya dekat Pantai Indah Kapuk kan di Atmajaya. Jadi dokternya bilang hampir semua orang tua begitu naik tekanan darahnya. Jadi disuruh santai 2 jam lagi balik lagi. Nah waktu itu baru turun normal. Ini mungkin perlu bantuan teman-teman sekalian untuk mengedukasi orang tua, memberikan pengertian bahwasannya ini mungkin karena anak yang muda belum disuntik tapi yang tua dulu, tapi ini tidak membahayakan. Karena yang jenisnya ini Sinovac yang kita di Indonesia ini lebih aman daripada yang di luar yang sifatnya hidup. Ini yang mati istilahnya. Ya, jadi dia lebih tenang, dilemahkan, ya, tidak membahayakan sekaligus kalau disuntikan. Dan ini juga 2 kali itu untuk merangsang antibodinya tumbuh. Nah, dilihat. Ya, kan kalau yang nggak ngerti dia kaget dan karena percobaan pertama mereka juga takut. Kalau biasa kan orang tua dengar-dengar dulu. Cerita-cerita ini belum ada cerita, langsung mereka yang jadi orang pertama. Jadi Ibu Koni mengalami hal yang sama dengan orang tua saya, juga orang-orang tua yang lain. Karena ini kebetulan kita dekat dengan dokter-dokter, semua mereka ceritanya ini semua orang tuanya tegang ya. Bahkan mereka yang praktisi dokter ya, yang udah jadi dokter, yang sudah belum pensiun tapi sudah lama menjadi dokter, mereka juga cukup tegang waktu mau divaksin. Karena ini mungkin sudah dilupakan waktu bayi sampai sekarang. Terus saya ingin kembali mengucapkan terima kasih kepada Romo dan Ibunda yang tidak pernah men-skip waktu untuk mengajarkan kita, walaupun di tengah kesibukannya sekarang sekolah sudah mulai lebih aktif. Semoga mereka berdua diberikan kesehatan sehingga apa yang diberikan kepada kita juga terus bermanfaat dan kita bisa memanfaatkannya untuk lebih ke dalam kita dan kepada keluarga kita. Penyakit, penderitaan itu tidak pernah habis. Tiap saat saya apalagi ditambah dengan COVID ini, kayaknya tuh detik-detik masalah itu banyak sekali. Problem-problem banyak sekali. Karena kita sudah berhadapan dengan yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Ya, jadi dari mendengar yang tidak kelihatan menjadi perhatian kita, itu juga menderita, mendengar sahabat-sahabat kita mungkin yang meninggal atau yang sakit, kita juga ikut sedih, itu membuat penumpukan penderitaan. Nah ini kalau istilah Romo maninges kita makin mengetat, ya maka diperlukanlah meditasi cinta kasih ini yang bisa membuyarkan itu semua, karena kita menyalurkan dengan cinta kasih, harapan kita ya dengan segala doa dan cinta kasih ini bisa meringankan hal-hal yang harusnya terjadi dengan pahit, bisa lebih baik dengan rasa bahagia yang kita bagikan. Itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Rani. Oke, silakan Romo tadi. Ya, terima kasih Bapak Ibu, sahabat meditasi. Kita sudah lalui hari ini dengan belajar meditasi dan banyak sharing-sharing yang kita dapat dari teman-teman. Semoga yang kita dengar hari ini dan kita belajar hari ini lebih bermanfaat buat kita semua. Ya, jangan lupa hari Minggu mendengarkan ceramahnya Romo Ujimin itu. Buat ibu-ibu yang punya calon mantu mungkin bisa lihat. Ya, terima kasih. Selamat malam. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, salam sejahtera. Terima kasih Romo, selamat malam. Malam. Terima kasih Romo. Malam.